Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Lembah Angker Ciodeng, teman-teman. Desa Sinargalih, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Di kesempatan kali ini saya akan menemui orang tua Depauji, anak yatim yang suka bermain dengan sosok setan merah, iblis, pocong, kuntilanak, dan makhluk halus lainnya yang ada di Lembah Angker ini. Di video sebelumnya juga saya pernah kan bersama Depauji explore mengelilingi masuk ke dalam Lembah Angker ini, di mana sih titik-titik Depauji menemukan para makhluk gaib atau para makhluk halus tersebut. Depauji ini seorang anak yatim, ibunya meninggal baru 3 bulan ke belakang, dan bapaknya sekarang harus kerja banting tulang untuk menghidupi anaknya yang total 6 atau 7 ya. Depauji itu yang jelas anak kedua, mempunyai 4 adik, 1 kakak, teman-teman. Saya akan bertanya kepada bapaknya, dari sejak kapan sih Depauji bisa melihat makhluk halus, bisa berteman dengan para makhluk halus tersebut? Bagi yang penasaran seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya. Yang masih sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk buat kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Jadi kita langsung aja menuju rumahnya Depauji naik kendaraan roda 2. Karena kalau berjalan kaki dari sini ya cukup lumayan jauh. Sekarang kita sudah sampai di rumahnya Depauji nih, teman-teman, dan kebetulan alhamdulillah bapaknya Depauji mau berkenan diajak ngobrol atau bincang-bincang bersama saya, teman-teman. Ini kondisi rumah Depauji ini, kita lihat dulu sekeliling rumahnya. Ini berada di ujung perkampungan ya, teman-teman. Jadi ke bawah sini itu merupakan area apa nih? Itu kayak tuk air ya atau apa tuh? Kurang hafal juga saya tuh. Tapi dan ini deh kita tanyain sama bapaknya. Dan ini kondisi rumahnya, halaman rumahnya, untuk aksesnya sendiri bisa masuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kita coba ke belakang terlebih dahulu ya, teman-teman, melihat kondisi di belakang. Nah, itu ada adik-adik Depauji tuh. Ini kamar mandinya sendiri, ini berada di luar rumah ya, teman-teman, kayak gini. Nah, ini untuk tempat bersantai nih, tempat bersantai, dan juga di atasnya itu merupakan ada pohon kelapa. Oh, ini apa nih, kamar tidur atau apa nih? Kayak kamar tidur ya, tapi ini udah kasur-kasur yang pada rusak. Udah, yuk kita langsung aja ngobrol bersama orang tuanya Depauji. Kebetulan orang tuanya Depauji juga sedang ada di rumah, dan saya kesini diantar sama Mr. Najar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah teman-teman bisa bersilaturahmi dengan orang tuanya Depa Uji. Bapak, mohon maaf ya, ditempel dulu ini ya Pak ya. Nah, di sini aja. Biar jelas suaranya. Iya. Boleh, Bapaknya agak mundur aja. Gimana ya ngobrolnya biar gitu. Oke. Munduran dikit Pak, nggak apa-apa Pak. Mundur. Nah, mundur aja biar jelas. Terus. Nah, nanti juga suara mah jelas. Depa Ujinya geser aja, nempel sama si Bapak. Nempel dia. Nempel biar suaranya kedengaran. Nah, ini berarti sama Bapak siapa nih saya lagi ngobrol nih, Bapaknya Pak Uji namanya siapa tuh Pak? Namanya Pak Iwan Sunaria. Bapak Iwan Sunaria. Ya. Berarti sekarang Bapak membesarkan anak-anak itu tinggal sendiri ya? Sendirian. Nah, karena kata Depa Uji juga mamahnya udah meninggal dunia ya Pak ya? Meninggal bulan puasa kemarin. 3 bulan ke belakang kata juga ya? Iya. Ini Depa Uji ini anak keberapa sih Pak? Ini anak kedua. Anak kedua dari berapa bersaudara tuh? Dari satu bersaudara dari Maksudnya Bapak punya anak berapa? Oh, punya anak, semuanya punya anak 6. Oh, Depa Uji Cuman yang di rumah berempat, yang 2 di uaknya, yang 1 di bibinya. Oh gitu. Jadi tinggal bersama anak. Tinggal berempat doang berarti ya. Berarti Depa Uji itu anak kedua. Anak kedua. Yang paling besar umur berapa tahun? Yang paling besar umur 16 tahun. 16 tahun. Udah kerja Pak? Udah. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Pak Iwan berarti manggilnya ya? Iya. Bener gak? Pak Iwan, saya pengen bertanya nih, sejak kapan sih Depa Uji itu suka melihat atau suka bermain dengan makhluk halus? Katanya kan di Lembah Angker Ciodeng itu ada setan merah, kuntilanak, pocong, genderuwo yang suka bermain sama Depa Uji itu. Tahu nggak ceritanya sejak kapan Depa Uji bisa bermain dengan makhluk halus itu Pak? Ini kalau nggak salah sejak umur 8 tahun, berarti kelas 2 ya? Kelas 2 SD. Dia kan suka ngikut kalau saya lagi ke sana ke hutan angker tuh cari kayu bakar. Dia suka ngikut. Nah, suka ngikut. Saya juga tahu di sana kan lumayan angker ya Pak ya. Nah, jadi mungkin dia melihat sesuatu, ya saya juga sering. Sering. Jangankan di kebun, di rumah juga sering lihat yang gituan, tapi sudah nggak aneh lagi gitu. Gitu ya, Pak. Dikirain ini tidak melihat. Itu tuh di pohon kelapa itu ada dulu. Ada apa Pak? Ya ada bayangan putih kalau nggak salah mah. Tapi dilihatnya sama kakak ini. Oh, sama kakaknya Pak Uji. Itu di belakang rumah ini. Ini kan belakang rumah ini semuanya ini kebun masih kebun. Itu kebun. Di belakang rumah suka ada apa Pak? Di belakang rumah mau kalau malam itu suara-suara yang apa tuh, suara kalau di sini mah legug. Suara legug. Ya. Suara legug, suara yang ketawa tuh. Kalau tuh kemarin ada suara apa itu? Tuau, manuk tuau. Nah, citun-cuing. Nah, kalau ada manuk citun-cuing atau tuau, katanya ini mah, katanya ada yang meninggal. Mau meninggal dunia Pak ya? Pertanda betul, ya? Iya, benar juga itu. Nah itu Pak, kalau di Lembah Angker Ciodeng, Bapak pernah lihat apa aja tuh Pak? Itu di sebelah sana, ini waktu dengan Pak Uji. Waktu dengan Pak Uji nih, saya kan cari kayu bakar sampai jam 6 maghrib lah kalau nggak salah ya. Pas jam 6 maghrib, asli ini. Jam 6 maghrib, nah, belum pulang, bawa motor ditaruh di situ di jalan. Masih siap-siap untuk pulang. Nah, tiba-tiba ini Uji lihat sosok bayangan hitam dari mana, dari Dungus Awi ya. Dungus Awi. Saya juga melihat, tapi takut, tapi nggak takut ya. Karena terbiasa. Terbiasa ya, itu. Ya udahlah, mungkin dari sana ngikut ini gitu. Tapi alhamdulillah cuman berteman, nggak saling ganggu. Jadi nggak pernah ganggu mah, mencelakai mah enggak ya Pak ya? Enggak, hanya sekedar berteman saja ya Pak ya? Jadi menampakkan wujudnya, setelah itu
hilang lagi mungkin. Iya, begitu. Berarti kalau waktu si mamahnya masih ada, mamahnya juga tahu kalau Depoji itu suka bermain dengan makhluk halus. Tahu. Nggak ketakutan kan, biasanya perempuan takut atau gimana? Ya ketakutan sih iya, cuman kan di sini banyak yang nenangin gitu. Banyak anak-anak, saya juga ada gitu. Jadi tenanglah, itu cuman halusinasi, bilangnya gitu aja. Terus seperti itu. Kalau sosok setan merah itu Bapak pernah lihat gak, Pak? Pernah. Di mana? Itu di sebelah Kaler tuh, namanya tuh Onot. Di Onot. Kalau Codi kan di sini ya. Nah, itu di Onot. Onot tuh yang mana, Depoji? Yang itu waktu kita di mana? Yang kita meeting anak merah. Oh. Nah, itu Onot namanya itu. Itu paling angker di Onot mah. Paling angker. Ada sawah di sini, ada hutan, masih lebat lah. Di situ masih lumayan angker. Ada pepohonan besar. Kalau COD sih nggak seberapa. Nggak seberapa ya, Pak ya? Iya. Jadi lebih angker mah hutan Onot. Oh iya, di Onot lebih angker. Itu ada apa aja, Pak, di hutan Sebab Onot? itu pindah dari situ, mungkin dari Ciodeng ya, dari Cijenggol mungkin pindah ke sana. Pindah. Soalnya kan dari itu kan sudah ada jalan. Sudah dibuat jalan baru. Sini juga baru, jadi mungkin setan semua makhluk mungkin pindah ke sana gitu. Ke Onot. Nah, ini Pak, kan kalau dari saya kan asli orang Cimanggu Hilir. Iya. Jadi nikah sama orang Cimanggu Hilir. Kalau ke daerah Cigaleh ya, ini desa Cigaleh ya, Pak ya? Desa Cigaleh. Nah, mohon maaf teman-teman, saya koreksi lagi. Jadi kan di awal video, awal opening saya bilangnya Kampung Ciodeng, Desa Sinargalih ya. Ternyata ini namanya Desa Cigaleh, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Nah, itu kan tempatnya mengerikan banget ya, Pak ya. Jalan memang masuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4, tapi sangat mengerikan lah spot jalannya. Kiri kanan itu ngeri pokoknya deh. Kalau malam hari itu gimana, Pak? Menakutkan nggak, Pak? Pak pernah nggak malam hari lewat sana? Pernah. Bukan pernah lagi, sering lah. Itu sering. Itu ada apa aja, Pak? Pernah lihat apa aja, sering. Pak? Kan dari sini ada jalan ya yang lewat, yang bisa lintas ke Cimanggu, bisa lintas Ciodeng sana, bisa lintas Cimanggu. Nah, malam kan sering. Itu di sebelah itu tuh yang ada pertigaan masuk ke Sukamuktinya, jalan baru. Nah, di situ saya, kalau nggak salah jam 10:30 malam lah, habis jemput yang ojek sudah di sana, macam-macam di situ tuh. Ada bercakan api di situ, di pertigaan. Ada bercakan api, awalnya asap, tapi lama-lama di center sama lampu motor, jadi besar bercakan api. Nah, terus di center, tiba-tiba hilang, ada muncul dari api, ada muncul bayangan hitam. Banaspati. Kulantaran saya takut sendirian, ya saya laju terus. Jadi kayak seperti Banaspati ya, Pak ya? Iya. Kalau Banaspati. Iya, seperti itulah. Ngeri banget. Nah, ini kalau Depauji kan nggak sengaja kemarin itu saya suruh nyanyi, Pak ya? Itu suaranya bagus, bisa nyanyi dari usia berapa tahun itu, Pak? Kalau nyanyi-nyanyi biasa itu dari umur kelas 3 kalau nggak salah. 3 SD, berarti pas usia sekitar 10 tahunan ya? Atau 9 tahun? Sekitar 9 tahun. 9 tahun lah. 9 tahun itu suka nyanyi Depauji itu. Itu yang ngajarinnya siapa? Mamahnya atau bapaknya? Ya saya lah yang ngajarin mah. Ngajarin. Suka ngajarin nyanyi. Berarti yang hafal teh lagu apa aja, Dek? Tiara sama Wih Jadi Permadani. Wih Jadi Permadani ya, kemarin juga kan udah nyanyi ya. Nah, suaranya mungkin teman-teman. Solawatan bisa juga, Dek. Coba solawat kayak gimana, Dek? Suaranya jelek. Sok coba. Karaoke-nya ada. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup, Dek. Terima kasih, Dek ya. Nah, berarti itu yang ngajarin tuh Bapak? Iya. Bapak. Jadi cara
cara menghafal lagunya gimana tuh deh? Cara menghafal selawatnya gimana? Dicatat dulu atau gimana pas lirik nadanya gitu? Dicatat dulu di buku. Dicatat dulu di buku. Baru hafal lagu Tiara dan juga Wih Permadani. Coba deh rapnya aja nih lagu Tiara teh. Pas atau pas awal-awal bentar aja sok nyanyi lagu Tiara. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata ajimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Udah cukup deh, cukup. Jangan sampai beres soalnya kena hak cipta. Suka klaim hak cipta tuh, ada klaim hak ciptanya Pak. Iya. Kalau di YouTube itu. Terus kalau Wih Permadani deh, dikit aja lagunya sok. Yang mana aja? Malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Rasa terhampasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Oke, cukup. Cukup deh, Pak Uji. Makasih. Oke, lanjut lagi. Kita obrolan ke hal mistis ya teman-teman bersama si Bapak. Berarti kalau malam itu ada Banaspati di daerah Ciodeng. Cionot ya Pak ya? Kata Iya. Bapak. Ya, sebelum Onot tuh, masih Ciodeng di pertigaan ke masuk ke itu ke Cijengkol. Ada di situ. Lembah Angker itu ya Pak ya? Iya. Itu ngikutin juga sampai sini Pak nggak Pak? Enggak ngikutin sih enggak. Cuman waktu saya lewat aja gitu. Berarti yang kalau yang ada di sekitaran rumah mah apa aja sih Pak? Yang di sekitar rumah paling itulah yang tadi dikatakan sama anak ini. Apa? Ada sesosok Tuyul. tuyul ya. Tuyul sih memang ya ada, tapi bukan di wilayah sini barangkali yang mempunyai tuyul. Tapi yang sering bilang itu tuh di sebelah sana ada tuyul teh gitu. Oh gitu. Di sebelah situ katanya. Ngeri juga. Tapi ya? Mungkin sama anak sebesar ini mah mungkin pasti kelihatan juga pasti. Oke. Pasti. Mr. Najar boleh dibantu dong, ya, dipegang pasti. Supaya spotnya kelihatan dari luar aja, nggak apa-apa kameranya. Saya masuk ke sana, kira-kira pasnya di mana deh? Di sini cukup nggak, Mr. Najar? Ke bawah nggak bertiga? Nah, udah, sip. Nah, oke teman-teman, itulah tadi kisah dari bapaknya Depa Uji, yaitu Pak Iwan. Katanya Depa Uji sering melihat makhluk halus itu dari usia 8 tahun, karena Depa Uji suka ikut ke Lembah Angker ya Pak ya? Iya, waktu iya. Pak Iwan sedang mencari kayu bakar. Nah, disitulah Depa Uji melihat sosok setan merah, kuntilanak, pocong, dan di sini juga kata Bapak Iwan itu emang makhluk halus di sekitaran sini ada, seperti yang tadi dikatakan Pak Iwan katanya ada tuyul, emang ada tuyul tapi nggak tahu punya siapa tuyulnya Pak ya. Terus pas keluar malam Pak Iwan melewat hutan atau lembah angker Ciodeng tersebut, katanya pernah melihat sosok Banaspati teman-teman. Banaspati itu yang kayak dari api kayak gitu ya Pak ya. Nah, tapi alhamdulillah kata Pak Iwan nggak mengganggu Pak Iwan. Adapun makhluk halus yang ngikutin Depa Uji ke sini juga sama, tidak pernah mengganggu keluarga Pak Iwan. Bahkan di pohon kelapa yang tadi kita ke belakang teman-teman itu ada sosok bayangan putih, yaitu mah hanya sekedar makhluk halusnya cuman menjirim doang, ngeliatin doang gitu. Cuman hanya sekolebat tapi nggak pernah mengganggu keluarga Pak Iwan ya Pak Iwan ya. Nah Depa Uji nih, ini buat Depa Uji tadi kan kita udah dengar nih suara Depa Uji buat beli permen ya.
Tadi udah dengar suara Depauji sangat bagus banget ya teman-teman. Nah, ini nanti apalin lagu lagi ya, lagu yang lain deh ya. Nanti kalau udah hafal tinggal laporan aja ke Mister Najar atau ke Teh Nenden ya. Udah hafal nanti kakak kesini lagi, ngonten lagi, lagunya minimal 2 lagu lah, 3 lagu lah gitu ya Pak ya. Oke, sampai di sini mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Depauji atas waktunya mau berkenan diajak bincang-bincang bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.